yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama mengkaji ya bacaan gharib yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentu kita juga panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke materi gharib, izinkan kami untuk membacakan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang tadi kita bacakan, yang artinya adalah Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, lancar, benar juga tajwidnya, akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia, lagi berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mahir di sini dalam hadis ini mencakup mereka yang teliti dalam membaca Al-Qur'an, yang tidak hanya bisa membaca huruf demi huruf, tapi juga menguasai seluk-beluk bacaan yang sulit seperti bab gharib yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Baca Al-Qur'an itu dengan tartil, perlahan-lahan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tartil adalah tajwidul huruf. Apa artinya tajwid? Tajwid artinya dari jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya memperbagus pelafalan huruf. Itu yang pertama. Makna tartil adalah tajwidul huruf, memperbagus pelafalan huruf. Dan yang kedua adalah ma'rifatul wukuf. Ya, apa itu ma'rifatul wukuf? Ma'rifatul wukuf adalah mengetahui tempat berhenti. Ya, mengetahui tempat berhenti. Itu yang kedua. Makna tartil menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mempelajari gharib termasuk bagian tak terpisahkan, termasuk bagian tak terpisahkan dari mencapai derajat tartil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengajak kepada para hadirin untuk sama-sama meluruskan niat kita dalam thalabul ilmi pada malam hari ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya, setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan juga kita merujuk di dalam kitab Ta'lim al-Mutalim karya di bab kedua ya, diantaranya diberikan motivasi bahwa banyak hal yang diniatkan untuk akhirat tetapi pahalanya hanya untuk dunia saja. Tapi banyak hal juga yang dilakukan untuk dunia, tetapi yang kita pelajari adalah salah satu ilmu hal, ya, ilmu yang wajib kita pelajari karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah sholat. Di dalam sholat ada
rukun di antara adalah membaca Al-Fatihah. Dan bagi laki-laki ya juga bisa lebih wajib lagi karena dia akan menjadi imam salat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah di bulan suci Ramadan telah mempelajari bacaan gharib ya. Kita bagi dua part. Part kedua saya ingin mereview kembali apa itu gharib. Ibu rahmati Allah, gharib berasal dari waraba yugharibu yang berarti samar, tersembunyi atau langka ya. Artinya adalah lang. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada ya. Jadi gharib secara istilah adalah bacaan yang memerlukan penjelasan khusus karena samarnya pembahasan. Ya, kenapa mempelajari gharib ini penting? Ya, karena membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca sesuai yang ada tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Ya, yang mushaf itu apa sih mushaf? Mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang di situ juga ada jilidnya gitu ya, itu disebut dengan mushaf. Maka kalau ditanya apakah Quran Android atau Quran yang ada di dalam HP itu adalah mushaf, jawabannya tidak ya. Mushaf itu yang ada lembarannya gitu ya. Ya, jadi kita membaca Al-Quran itu sebagaimana yang diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai ke kita melalui para ulama. Ya, dan itulah apa namanya di antara mukjizat Al-Quran ya. Al-Quran tidaklah berubah, bahkan hadis-hadis Nabi pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai zikir dan kamilah yang menjaganya. Termasuk Allah jaga bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di dalam mushaf gitu ya. Jadi kalau tidak ada ulama yang menjelaskan bacaan gharib ini, hanya mushaf saja tentu akan terjadi dalam pembahasan. Baik, selanjutnya, gharib itu ada apa saja sih? Yang pertama ada nun wiqayah, yang kedua imalah, yang ketiga ismam, yang keempat sifir, yang kelima sakta, yang keenam nakal, yang ketujuh tashil, yang kedelapan mad dan qasr. Baik, ini contoh dari nun wiqayah atau wasl. Ya, apa maksudnya nun wiqayah atau wasl? Nun wiqayah artinya nun perlindungan. Ya, dinamakan demikian karena ia hadir untuk melindungi pertemuan dua kata. Ya. Jadi nun wiqayah dalam ilmu tajwid adalah nun yang berasal dari tanwin ketika tanwin bertemu hamzah wasal. Mana hamzah wasalnya itu? Jazaanil husna. Cara bacanya begitu, ya. Jazaanil husna. Jadi kalau jazaan al husna itu salah. Jazaanil husna atau jaza al husna itu salah ya. Baik, ini ayat-ayat nun wiqayah. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 180. Khairanil wasiyah. Juga di surat Yusuf ayat 8. Mubiniktulu jazaanil husna adanil ula gaulah wanil faddu gitu. Baik, ada yang mau membaca, ikut berkontribusi dalam membaca surat Al-Baqarah ayat 180. Boleh? Angkat tangannya. Satu orang saja. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertalaki. Baik,
Silahkan Ibu Titi. Ibu Titi, silahkan. Setelah ini Bapak Solihin, insya Allah. Ana izin nggak buka kamera ya Ustaz ya? Silahkan Ibu Ibu Titi, silakan. diaktifkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تزك خير الوصية Ah, خيرا Oke, baik. Pelan-pelan ya Bu, kita koreksi ada bacaan yang kurang tepat. Ya, mohon diikuti. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Boleh silakan. apa namanya? Lakumul maut إن ترك خيرا الوصية للوالدين ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حقا على المتقين Sekarang Ibu bisa baca sendiri dari awal ya. Silakan pelan-pelan saja. كتب عليكم إذا حضر إذا حضر أحدكم الموت masih ada Ibu atau keluar? Ustaz, anu tadi. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Barakallahu fikum. Bapak Solihin Ya, dari silakan Kalimantan Bapak Barat. Solihin. Silakan Bapak. Siap, Yai. Ini langsung kah, Yai? Silakan Bapak. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوالدين والأقربين بالمعروف قال Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum Bapak. Masya Allah. Taib, di situ ada tanda merah menunjukkan pembahasan pada bab ini ya. Ada nun al-wiqayah. Ya, dari asal katanya adalah untuk melindungi ya. Nun al-wiqayah. Maksudnya adalah nun yang bisa menyambungkan antara dua huruf sukun ya. Khairan al-wasiyah. Di situ bukan hamzah, melainkan hamzah wasal atau disebut dengan alif ya. Maka perlu dikasrahkan sebagai udhrun lil tiqa baina sakinain khairanil wasiyah. Alasan untuk menyambungkan antara dua sukun khairan sama al wasiyah. Jadi khairanil wasiyatu lil walidain. Dan bacaan ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dari para sahabat dari Rasulullah dan Rasulullah dari malaikat Jibril, begitu adanya. Baik, kita lanjut ke pembahasan murojaah
pembahasan yang kedua, yakni imalah. Ya, imalah sering kita eh, dengar ya di dalam surat Hud. Biasanya di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 41. Ya, atau dimiringkan, bacaannya dimiringkan. Yang seharusnya majroha menjadi majreha. Nah, di dalam dan atau tanda wajik ya, ada wajik gitu. Tapi kalau di mushaf Indonesia cetakan Kemenak, biasa cara bacanya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala bismillahi majriha wa mursaha. Ya, kita ganti bacaannya majroha dengan bacaan sesuai dengan tuntunannya adalah majreha wa mursaha. Baik. Silakan ada yang mau membaca satu orang saja, nanti kita akan ada pembahasan baru ya. Satu orang saja, silakan. Silakan Akhi Irman. Silakan. Dinyalakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Depok Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jauh dong. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Mulai Ustaz. Mulai silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Baik. Boleh diikutin? Wa qala rkabu Wa qala arkabu fiha bismillah. fiha bismillah. Fiha bismillahi majriha wa mursaha. Fiha bismillahi majreha wa mursaha. Majriha wa mursaha. Majreha wa mursaha. Masya Allah. Boleh ulangi dari awal. Pelan-pelan aja. Dan Yes. ada mat yang dua kali. Baik ya, ada dua mat. Dua kali akhi tidak membaca mat dengan baik. Yakni di fiha dan wamur dan majreha. Harusnya wa qala rkabu fiha panjang. Bismillahi majreha wa mursaha. Begitu ya. Silakan. Ayat. Nah. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Wa qala rkabu ro. Beda sama R ya. R dan ro itu beda. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Barakallahu fikum. Nanti kita dengar lagi ya bacaannya, kita akan koreksi. Boleh nanti kirim pesan voice note ke nomor kami atau nomor admin, nanti kita akan lakukan keberlanjutan ya, bukan hanya di Zoom tetapi kita akan melakukan interaksi ya di grup WA insya Allah. Baik, terima kasih Akhiran dari Depok.
Selanjutnya kita masuk ke ismam. Ismam ini adalah memadukan, mencampurkan, menggabungkan, memonyongkan bibir dengan kun. Baik, berikut yang ada di surat Yusuf ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, dimonyongkan. La ta'manna, manna, gitu ya. Pertama kita dengungkan dulu, kita gunakan la ta'manna, lalu kita monyongkan. Ya, seperti kita mengucapkan la ta'manuna, gitu. Manuna, gitu. Tetapi kita tidak mengucapkan manuna. Nama laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Masya Allah. Silakan. Ada yang mau mencoba? Bisa lagi, izin. Boleh Ibu Maya dulu, boleh Saya silakan. dulu ya. Mas Silakan. Solihin boleh nanti setelah ini insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Baik. Lanasihun. Coba. لناصحون. Ya, bukan lanasihun. Ya, enggak tebal ya. Wa inna lahu lanasihun. Baik. Boleh la ta'manna, diulangi lagi. Cek لا close. تأمنا Baik, barakallahu fikum. Bapak Solihin boleh Ya, mencoba, izin ini silakan. Ustaz, anak lagi nih. A'udzu Ya, billahi silakan. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Boleh satu lagi Baik, Ustaz. kita lanjut Satu ya. lagi Ustaz, Ibu Iya. Munir. Silahkan Ibu Oh ya, Munirah. Ibu Munirah. Baik, Iya, silakan. syukran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik. Ketika kita memonyongkan bibir kita, la ta'man, langsung kembali atau menahan gunahnya, ya, menahan gunahnya. Gimana? Jawabannya apa? Ibu Munirah atau Ibu Munirah? Menahan La gunahnya. ta'man, ya, menahan tetap. Iya. La ta'manna, atau langsung la ta'manna ala Yusuf. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, benar.
La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, gitu yang kedua. Jadi setelah kita memonyokkan la ta'manna ala, langsung ya, pertama yang benar tadi ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut lagi ke sifar ya, atau apa tuh sifar? Sifar menandakan bahwa huruf tersebut tidak dibaca panjang. Sifar dibaca dibagi menjadi dua. Ada mustadir yang bulatnya sempurna, ada mustatil yang agak lonjong ya, yang diwasolkan pendek. Sedangkan mustatil ketika diwakafkan panjang, ketika diwasolkan pendek. Ya ini. Nah, ingat ya, kalau mustadir yang ini yang kita tandain ya di surat Al-pun diwakafkan dibacanya pendek, tidak dibaca mat ya, tidak dibaca salah sila, tidak begitu ya. Kalau dibaca wakaf salah sila wa aghlala wa sa'ira, salasila wa aghlala wa sa'ira, gitu ya. Jadi tidak dibaca panjang. Bukan salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, afaim bukan afaim mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Ya, saya ulangi ya, ayat kedua maksudnya di surat Ali Imran ayat 144. Afaim mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Itu ya. Baik. Silakan, mungkin ada yang mencoba. Bapak Solihin mau coba lagi? Tafadhal. Iya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سجل للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أفإن مات قتلا انقلبتم على أعقابكم. Naam, baik. Nah, ini juga di surat Al-Insan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Itu kalau diwakafkan gitu ya. Tapi kalau di wasalkan dibaca pendek di surat Al-Insan ayat 15. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaru dira. Lakinna huwa Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tapi kalau diwakafkan, lakinna huwa Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu pembahasan yang pernah kita kaji pada pertemuan di bulan suci Ramadan ya. Alhamdulillah kita membahas bacaan gharib. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bacaan gharib yang kelima, yakni saktah ya. Apa itu saktah? Diam, tidak bergerak. Maksudnya adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Adapun tanda saktah yang terdapat dalam Al-Quran biasanya dengan tulisan saktah dan kadang-kadang juga diberi tanda rumus huruf sin gitu ya. Contoh yang populer di surat Al-Kahfi ya. Ada juga di surat Yasin. Mim marqadina hadza, atau di surat Al-Qiyamah wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, atau di surat Al-Mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi berhenti sejenak suaranya dan nafasnya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima, gitu ya. Mim marqadina hadza wa qila man raq wa dhanna annahul firaq, gitu ya. Baik, Boleh silakan Ibu hadir Munirah? rahmati Allah. Yang belum boleh, yang sudah Boleh Ibu boleh Munirah? perhatian Boleh? dulu Silakan. kepada yang belum ya. Tadi ada raise hand. Boleh? Silakan Ibu Munirah, dinyalakan audionya. أعوذ بالله من الشلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Masya Allah. Mumtaz. Ada lagi? Silakan. Boleh santri IHC Ustadz? Mau coba Ustadz? Ya, santri IHC boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rahmanir rahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha Mim ma marqadina. Berhenti sejenak, Nak. marqadina hadha ma wa'ada Ulangi. ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, baik. Boleh Sadaqallahul perhatikan. azim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, gitu ya, bukan mim marqadina hadza, melainkan mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau mencoba? Boleh, silakan.
Bapak Solihin mau coba? Bapak, silahkan Bapak Solihin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قالوا يا ويلنا من جعلنا مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Baik, Masya Allah. Mumtaz, Bapak. 6. Berapa ketukan sih dalam saktah? Nah, ada yang mau menjawab? Berhentinya itu berapa ketukan sih? Kalla bal rona atau kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada yang tahu? Dua ketukan Berapa ketuk? Ya, 2 ketukan. 1 ketul, 2 ketukan. Kalau 2 ketukan artinya setara 1 alif. Ya, 2 ketukan artinya 1 alif. Maksud 1 alif itu gimana? Jadi bayangkan kita membuat 1 alif. Mim marqadina hada gitu. Hada mim marqadina hada gitu. 1 alif atau 2 ketukan. Nah, dan kenapa sih harus disaktah? Harus kita berhenti sejenak tanpa mengambil napas untuk memisahkan makna yang ada di dalam ayat tersebut, gitu ya. Sama seperti yang ayat pertama yang kedua. 6. Terdapat ada 4 ya. Di mana saja ada yang tahu? Santri, Bapak Ibu, di mana sajakah saktah itu berada? Ada 4. Di surat Yasin, Ustaz. Surat Al-Mutaffifin, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, satu lagi Al-Fusilat. Fusilat. 4 aja, Pak. Coba ulangi. 1. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Yang kedua. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Yang ketiga. Yasin. Yasin. Yang keempat. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Fusil masuk atau tidak? Fusilat tashil ya. Iya. Oh iya. Jadi ada 4 saja. Barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Alhamdulillah ini Masya Allah ini sudah pinter semua ini. Barakallahu fikum. Nah, kita ke naqlun. Naql artinya memindah. Naqalayan kulu naqalan. Maksudnya adalah memindahkan harokat huruf yang hidup. Ya, saya ulangi. Ada huruf yang lalu dipindahkan harokat itu pada huruf berharokat sukun yang ada di depannya, di setelahnya. Ya, dengan tujuan apa? Untuk memudahkan cara baca. Naql itu ada 1 saja di dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Hujurat ayat 11 pada lafaz berikut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya mau ngetes nih. Yang mana sih nakalnya itu? Bi'salismu. Bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kalau ini tetap ya. Ba'dal iman. Ya. Bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kita nakalkan harakatnya ya. Jadi harakat sukun yang ada di depannya. Memindahkan harokat yang hidup pada huruf berharakat sukun yang ada di depannya. Gitu ya. Bi'salis alis. Kan seharusnya al-ismu. Bi'sal ismu. Tapi kita ganti dengan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Gitu ya. Baik. Sama-sama kita baca. Perlu aktifkan audionya. Baik, ulangi setelah saya. Nanti setelah ini kita beri kesempatan untuk talaki. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya ingin koreksi sedikit saja. Jadi berharokat sukun yang ada di huruf sebelumnya, ya, bukan setelahnya. Karena bi'sal ismu yang berharokat adalah ismun. Ini alif ya, al ismu, ismunya. Seharusnya kan yang sukun adalah lamnya kan, bi'sal ismu, yang berharokat ismunya. Tetapi di sini kita pindahkan harokatnya dari ismu menjadi lismu, ya. Maka saya ulangi, apa itu nakal? Nakal adalah memindahkan harokat suatu huruf ke huruf mati sebelumnya, di mana huruf hamzah wasal ini setelahnya tidak dibaca. Jadi juga bukan bi'sali ismu. Ismu. Langsung aja. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oke, silakan. 2 atau 3 orang boleh membaca. Boleh, silakan Pak Zulmaidi. Silakan Pak. Baik, sekarang Ustaz, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ustadz Mikfar. Afwan. Iya, Masya Allah. Mumtaz. Taib. Ada lagi? Ada lagi Bapak Solihin. Boleh? Mau coba Bapak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاسم الفروق بعد الإيمان Ba'dal iman. Boleh diulangi? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, Mumtaz. Yang pertama terdengar ba-nya tebal. Ba'da. Melainkan ba'dal iman. Ya. Yang kedua sudah terdengar lebih baik. Ya, mungkin karena jaringan tadi apa ya? Kalimantan Baratnya di mana, Pak? Di Pontianak. Masya Allah, Pontianak. Barakallahu fikum. Baik. Ada lagi yang ingin mencoba membaca? Boleh, Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba, silakan. Boleh, Akhi Anigun. Silakan dinyalakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ba'dal iman. Baik, barakallahu fikum. Tapi ta'awudnya coba. A'udzu billahi Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fikum. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ba'dal iman. Baik, barakallahu fikum. Lamnya juga dia berharokat. Satu harokat ya. Jadi jangan setengah. Ba'dal iman. Pelan-pelan aja. Jangan terburu-buru seperti bi'salis. Ya, mereka ba'dal iman. Coba. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik, Mumtaz. Nah, selanjutnya
Jadi yang disinggung oleh peserta ya di surat Fussilat ayat 44 ya, ada namanya tashil. Sebagaimana apa namanya? Namanya tashil itu artinya memudahkan, meringankan. Dalam ilmu tajwid itu dalam ayat Al-Qur'an hanya satu ya, atau hanya terdapat satu bacaan tashil dalam Al-Qur'an, yaitu lafaz A'jamiyun dalam surat Fussilat ayat 40. Dalam bahasa Arab, seringkali kita menemukan sulit untuk membaca dua hamzah yang berdekatan dan berharakat hidup. Itu begitu. A'jamiyun. Ya, A'jamiyun. Yang pertama hamzah kedua disukunkan menjadi a'jamiyun sehingga hamzah pertama dibaca panjang. Itu cara bacanya ya. Coba ikutin. A'jamiyun. Nah, aslinya dia a'jamiyun menjadi a'jamiyun. Nah, yang B, hamzah pertama dibaca dengan jelas, jahar, a. Sedangkan hamzah yang kedua dibaca ringan hingga makhrajnya terdengar antara hamzah dan alif. A'jamiyun, a'jamiyun. Nah, itu cara bacanya ya. Baik. Kita contohkan dulu ya surat Fussilat ini. Kemudian nanti kita akan mendengar para peserta untuk ikut berkontribusi dalam membaca bertalaki contoh dari bacaan tashil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Ya, silakan. Ada yang mau mencoba? Silakan. Ibu Anigun mau coba lagi? Wow. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'jami wa 'arabi. A'jami wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Taib. Sepertinya Ustadz Mikfar. Barakallahu fikum. Oke, silakan. Boleh lanjut Ahmad Rizki. Akhi Ahmad Rizki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jami'u Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Masya Allah. A'jamiyyun Rabbi. Yang coba. Jami'un wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Nah, Masya Allah Ahmad Rizki. Barakallahu fikum ya akhi. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Ibu Maya mau coba? Silakan Ibu. Jami'un wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu wa shifaa. Gitu ya. Shifaa. Beda halnya kalau dia tanwinnya baris atas atau fathatain wa shifaa. Tapi kalau dia dhammatain
Wasyifa, wasyifa, gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya. Silahkan, mungkin Bapak Solihin dari Kalimantan Barat, Pak Kiai, silahkan. Oke, silahkan Bapak Solihin. Enggak, Bapak, mungkin ada masukan atau ada pertanyaan, boleh. Izin sharing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang namanya waktu. Hanya untuk masih mungkin ada masukan atau diperbaiki. Yang Anda pahami selama ini persamaan antara wakaf dan sakta adalah sama-sama berhenti. Tapi kalau sakta berhenti untuk tidak bernapas. Kalau wakaf berhenti untuk ngambil nafas. Masya Allah, betul. Konfirmasinya Ustaz ya, sahih atau enggak gitu aja Ustaz. Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mudah-mudahan bulan depan kita udah bisa masuk wakaf ya. Pembahasan wakaf lumayan panjang juga ini. Ini menarik juga nih pembahasan wakaf. Jadi wakaf itu betul adalah berhenti. Wakaf sendiri kan banyak ya. Ada wakaf itiror, ada wakaf macam-macam ya. Dan juga tanda-tanda wakaf banyak sekali. Di sini aja ada berapa tanda nih? Ada 2 tanda ya. Ada qaf lam, ya ada shad lam, ya wakaf aula, wasal aula, itu panjang. Nah, betul. Mengambil mati gitu. Ada mau dari santri juga boleh, dari masyarakat. Ya, silakan. Ya. Mad badal dan antara mad badal dan tashil. Kita pertama kembali ke pengertiannya dulu ya. Tadi apa tashil, Bapak? Masih ingat? Bertemu Jadi meringankannya hamzah yang kedua pada 2 hamzah yang berdekatan dalam satu kata. Jadi hamzahnya ada 2 ya. Jamiyun gitu ya. Itu yang pertama. Mad badal adalah ketika hamzah bertemu dengan huruf mad. Nah, itu ya. Pengertiannya mad badal adalah ketika huruf hamzah bertemu dengan mad. Ya. Imana utia, ya itu yang pengertian. Memang aslinya adalah mana gitu kan, tetapi diganti di badal, hamzahnya diganti menjadi alif. Amana, ya, imanan jadi imana, ya. Jadi secara definisi kalau tashil itu meringankan hamzah kedua, ya, jadi hamzahnya masih ada gitu. Jamiyun. Bahkan cara bacanya aja 2 versi. Yang pertama hamzahnya diganti menjadi alif atau tidak dibaca jamiyun ya. Yang kedua dibaca secara ringan. Jamiyun wa arabi gitu ya. Itu yang pertama. Sedangkan mad badal, mad ganti dari hamzah menjadi sukun, hamzahnya diganti menjadi sukun gitu. Secara bentuk, kalau bentuk dia 2 hamzah yang berdekatan, sedangkan mad badal hamzah dan huruf mad, ada huruf madnya. Sedangkan secara contoh ya tadi tuh jamiyun, sedangkan kalau ini mad badal adalah amanah. Jadi memang ada kesamaan. Apa kesamaannya? Bertujuan memudahkan pengucapan dalam membaca Al-Qur'an gitu. Itu perbedaan dan persamaannya. Jelas ya Bapak ya? Ya, mirip-mirip sebenarnya. Ya. Syukran Ustaz. Afwan.
Baik. Eh, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ya insya Allah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah murojaah dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Kepada yang baru bergabung, kami ucapkan semoga bisa mengikuti kegiatan yang lainnya. Yang sering bergabung, ya alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam mempelajari tajwid ya, yang tadi yang kita sampaikan tentang tartil ya, kewajiban membaca Al-Quran secara tartil, secara tajwid, wakofnya benar, bacaannya benar, makharijul hurufnya juga benar, insyaallah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Akil selaku pembawa acara. Dari saya sekian. Qulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum min kulli dzanb innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan kepada Ustadz Muhammad Bigfar LC atas materi yang telah disampaikan. Materi malam ini sudah disampaikan dan dipelajari. Pastinya butuh kesabaran dan keistiqomahan untuk dapat menguasai ilmu tajwid dan tahsin. Insyaallah pada bulan-bulan berikutnya IHC siap membersamai insan baik semua untuk ngaji bareng. Kami ingatkan kembali untuk para peserta untuk dapat mengisi presensi yang dapat diisi melalui link yang telah admin kami sampaikan di kolom chat. Seperti yang disampaikan dalam flyer undangan acara, ada voucher diskon umroh serta pulsa untuk satu peserta yang beruntung. Kita persilahkan untuk Ustadz LC untuk mengumumkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya ingin memberikan voucher diskon umroh ya. Proses ibadah selesai, musim haji selesai, ya bisa ditukarkan voucher umrohnya ini ya. Jadi ada pengurangan biaya umroh ya, dan syarat dan ketentuan berlaku ya. Insyaallah saya menilai bahwa Bapak Solihin aktif banget mengikuti kajian pada malam ini, maka voucher umroh kami berikan kepada Bapak Solihin dari Kalimantan Barat. Masya Allah, alhamdulillah. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Solihin. Mudah-mudahan dengan pemberian voucher diskon ini semakin memudahkan untuk beribadah umroh. Amin, Allahumma amin. Sebelum kami akhiri, mohon izin untuk mengambil dokumentasi bersama-sama. Silahkan insan baik sekalian mengaktifkan kamera atau videonya. Slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian berikutnya 1, 2, 3. Alhamdulillah, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang mufidah dan berkah, kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Nabil Abdul Haq SS. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Ustaz suaranya? Terdengar, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri majelis ilmu yang insyaallah penuh berkah ini, mari sejenak kita tundukkan kepala kita dan merendahkan hati. Kita akui segala kelemahan dan kehilafan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'amahu wa yukafihu mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami menyadari
Lisan kami masih sering berucap hal yang sia-sia. Mata kami masih sering luput dari ketaatan. Dan hati kami seringkali terasa keras oleh urusan duniawi. Namun malam ini ya Allah, Engkau perkenankan melembutkan hati kami. Engkau impun hati kami dalam majlis ilmu ngaji bareng. Engkau karuniakan kesempatan bagi lisan dan telinga kami untuk kembali mempelajari firman-firman-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pelita di tengah kegelapan hati kami. Jadikanlah ayat-ayat-Mu sebagai sahabat sejati, pelipur-lara saat kami merasa lelah dan terpuruk. Tumbuhkanlah kecintaan yang mendalam di hati kami, dan karuniakanlah kelancaran pada lisan kami untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha membalas kebaikan, muliakanlah guru kami, Ustadz Muhammad Mikfar ya Allah. Karuniakanlah kesehatan dan keberkahan atas ilmu beliau, agar senantiasa menjadi penerang bagi kami. Ya Allah, limpahkan keberkahan untuk insan Haramain Cendekia yang telah menjadi jalan kebaikan ini ya Allah. Ya Rab, yang maha meluaskan rezeki, malam ini di antara kami, sisihkan sebagian rezekinya, memberikan infak terbaik untuk para santri penghafal Al-Quran, anak-anak yatim, dan saudara-saudara kami yang duafa. Ya Allah, terimalah amal jariah mereka. Jadikanlah harta yang disedekahkan sebagai penggugur dosa, penolak bala dan pembuka pintu rezeki yang penuh berkah dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa berziarah kedua tanah haram-Mu yang mulia. Mudahkanlah kami untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Allahumma rahamna bil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alamin. Alhamdulillah, kami masih ingin tetap bersilaturahim baik semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada agenda dan para santri penghafal Al-Quran atau menunaikan fidyah dan zakatnya. Silahkan salurkan kepedulian melalui link yang tertera di akun sosmed Insan Haramain Cendekia atau menghubungi admin kami di 0202. Saya mewakili Insan Haramain Cendekia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mewakili pemandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.